Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahi lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid wal asatidah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan hadirin wal hadirah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil seperti nikmat sehat dan sempat, hingga nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmatan lil alamin, yaitu yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju alam Islamiyah yang penuh dengan nur Islami, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sebelum menyampaikan materi kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak kenalan toh, masa tak sayang, kalau itu modus namanya. Baiklah, nama saya Khomsatul Khairiyah, biasa dipanggil Khomsatul. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui mengenai tentang keutamaan ilmu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah bermanfaat untuk kita. Ilmu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan ilmu sangat bermanfaat untuk menjembatani semua aspek kehidupan kita. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan hidup bahagia. Betul apa betul? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Dan jika kita ingin menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, Man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil'ilmi wa man araddahuma fa'alaihi bi'ilmi. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, bahkan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, sudah jelaskan kalau mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim tanpa membeda-bedakan entah itu laki-laki atau perempuan, hal tersebut wajib bagi kita. Ada pula sebuah hadis lain yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Dengan begitu sudah jelas bagaimana pentingnya mencari ilmu, bahkan dari kita barusan lahir kita itu sudah disuruh untuk belajar. Kita barusan lahir itu, dari kita bayi itu kita udah diajarin bicara, makan, minum, berjalan, itu juga membutuhkan ilmu. Nah, kewajiban kita untuk mencari ilmu itu akan gugur ketika kita sudah meninggal dunia. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih tahu tentang banyak hal. Oleh karena itu, menuntut ilmu sangat diutamakan bagi anak, apalagi bagi anak muda yang masih sekolah atau kuliah. Maka bagi mereka dilarang untuk bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Belajar itu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ilmu. Karena itu dikatakan alam tuhu fata'alama, yang artinya saya mengajarinya maka ia pun tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau dengan segala Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Ayat ini merupakan celaan dan peringatan terhadap para malaikat atas ketidakmampuan mereka dalam hal kekhalifahan, karena mengendalikan dan mengatur makhluk yang ada dengan tetap menegakkan keseimbangan sebelum adanya ilmu pengetahuan yang pasti merupakan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, dan jawaban malaikat ini merupakan pengakuan akan kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka, bahwasanya apa yang tidak mereka ketahui kini menjadi jelas bagi mereka, yaitu mengenai keutamaan manusia dan hikmah diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Di samping itu juga sebagai pernyataan syukur mereka terhadap atas nikmat yang telah Allah berikan dengan apa yang diberitahukannya kepada mereka, dan disingkapkannya bagi mereka apa yang mereka tidak pahami sehingga mereka menjadi paham, serta menjaga kesopanan dengan cara menyertakan ilmu seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, malaikat Allah saja tidak mengetahui apa-apa, apalagi kita yang hanya seorang hamba yang bahkan Allah
manusia sebagai khalifah di bumi ini. Jika tidak dengan belajar, apa yang dapat menjadikan kita bangga, bahkan sombong, sedangkan pengetahuan kita tidak seberapa? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan, konon ilmu itu lebih utama daripada amal karena 5 sebab. Hadirin sekalian, tahu tidak 5 sebab itu apa saja? Jadi 5 sebab itu yaitu yang pertama, ilmu tanpa amal tidak berguna, sedangkan amal tanpa ilmu itu tidak ada. Maksudnya begini, ketika kita mengerjakan sholat tapi kita tidak mempunyai ilmu, kan nggak mungkin sih kita sholat asal-asalan. Apa akan diterima amal ibadah kita sama Allah? Kan nggak mungkin. Nah, yang kedua yaitu ilmu tanpa amal masih berguna, sedangkan amal tanpa ilmu tidak berguna. Selanjutnya, yang ketiga yaitu amal itu suatu kewajiban, sedangkan ilmu pemberi cahaya laksana pelita. Ya, kalau amal itu jadi gini, amal itu kewajiban, sholat itu kewajiban. Kalau ilmu itu laksana pelita, maksudnya kalau kita ngerjain amal tanpa adanya ilmu juga percuma kan. Selanjutnya yang keempat itu, amal itu pangkat para nabi, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya para ulama umatku seperti para nabi Bani Israel. Yang kelima yaitu ilmu itu sifat Allah, sedangkan amal itu sifat hamba Allah, dan sifat Allah itu lebih utama daripada sifat dari hamba-hambanya. Tafsir Al-Taisir. Masya Allah, hadirin sekalian, ilmu bahkan lebih utama daripada amal-amal yang kita kerjakan. Jika tanpa adanya ilmu yang menyertainya, amal yang kita kerjakan itu akan percuma. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil atau bodoh. Loh, kok bisa begitu? Jadi seperti ini. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke pintu masjid. Kemudian beliau melihat setan berada di dekat pintu masjid itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Hai iblis, apakah yang engkau lakukan di sini?" Setan itu menjawab, "Saya hendak masuk ke dalam masjid dan merusakkan sholat orang itu. Akan tetapi saya takut pada orang yang sedang tidur itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pula, "Hai iblis, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sholat itu, sedangkan dia tengah beribadah dan bermunajat dengan Tuhannya? Malah engkau takut dari orang yang sedang tidur itu padahal dia sedang terlena." Setan menjawab, "Orang yang sedang sholat itu adalah seorang yang bodoh, merusaknya lebih mudah. Namun, orang yang sedang tidur itu adalah seseorang yang berilmu. Jika saya merusak atau mengganggu orang yang sedang sholat itu dan merusakkan sholatnya, saya khawatir orang yang sedang tidur itu akan terjaga atau terbangun, lalu segera membetulkan sholat orang yang bodoh tersebut." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naumul alimi khairun min ibadatil jahil," yang artinya tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil atau orang bodoh. Minhajul Muta'alimin. Masya Allah, begitu mulia orang yang berilmu. Bahkan setan yang mau mengganggu orang yang sedang sholat urung karena ada orang alim yang bahkan dia sedang tidur.
Dari riwayat tersebut, hadirin sekalian, mau jadi orang yang berilmu atau bukan? Nah, itu kalian yang bisa jawab. Nah, karena hal itu tidak heran jika mencari ilmu itu wajib, karena untuk beribadah kita juga butuh ilmu seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling utama?" Itu beliau menjawab, "Ilmu tentang Allah." Karena amal yang sedikit yang disertai dengan ilmu akan bermanfaat. Sebaliknya, amal yang banyak yang disertai dengan kebodohan tidak akan berguna. Dari hadis tersebut diketahui bahwa ilmu itu lebih mulia sifatnya daripada ibadah. Akan tetapi orang hendaklah beribadah dengan disertai ilmu, karena ibadah tanpa ilmu tidak ada gunanya. Begitu pula ilmu tanpa diamalkan akan menjadi seperti debu yang berserakan. Di awal mukadimah tadi saya membacakan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Nah, sudah jelaskan, bahkan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah. Masya Allah. Dan dalam hadis lain diriwayatkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila tiba hari kiamat akan dihadapkan 4 golongan orang di dekat pintu surga tanpa mengalami hisab dan azab. 4 golongan orang tersebut yaitu yang pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang sudah naik haji, yang ketika waktu dia naik haji, dia tidak melakukan perbuatan yang keji. Yang ketiga, orang yang mati syahid ketika gugur di medan perang. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu orang dermawan yang mengusahakan harta dari jalan yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah tanpa riya. Keempat golongan orang tadi saling mendahului untuk memasuki surga lebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjadi hakim di antara mereka. Pertama-tama Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid waktu di medan tempur atau medan perang. Jibril bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuk surga lebih dahulu?" Orang yang mati syahid itu menjawab, "Saya telah terbunuh di medan perang demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jibril bertanya pula, "Dari siapa engkau mendengar pahala orang yang mati syahid itu?" "Dari para ulama," jawabnya. "Jagalah kesopanan, engkau jangan mendahului gurumu," ujar Jibril memutuskan. Kemudian Jibril menoleh kepada orang yang telah naik haji. Lalu dia mengatakan pertanyaan yang sama kepada orang tersebut, orang yang naik haji tersebut, dan akhirnya memutuskan perkaranya sama seperti orang yang mati syahid. Begitu pula kepada orang yang dermawan. Lalu akhirnya berkatalah orang alim, "Tuhanku, aku tidak memperoleh ilmu kecuali dengan kemurahan hati orang yang dermawan itu dan dengan sebab kebajikannya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sungguh benar apa yang dikatakan orang alim itu. Hai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga itu sehingga orang yang dermawan itu dapat masuk. Baru kemudian mereka menyusul sesudahnya. Demikianlah disebutkan dalam kitab Mishkatul Anwar. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah, sudah jelaskan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, dan dapat kita buktikan dari hadis tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa terus belajar tanpa rasa malas, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan adanya ilmu tersebut. Akhir kata, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya pribadi masih belajar. Baiklah, sebelum saya tutup materi kali ini, marilah kita berdoa bersama, yaitu doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iwak sepat nyemplung mang santen, katah lepat nyewon pangapunten. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.